Kak Fian. Halo Kak Lita. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku baik Kak Lita. Puji Kak Lita Tuhan. tahu nggak? Aku hari ini senang sekali Kak. Karena kita udah mau merayakan Natal Kak. Oh iya, kita udah mau Natal ya Kak Iya. ya. Adik-adik yang di rumah juga pasti seneng kan ya? Pasti senang dong Kak Lita. Kak Fian, kita udah mau mulai ibadah sekolah minggu Oh nih Kak. iya. Nah adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulaikan ibadah kita, yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang lihat ke kanan ke kiri, kita berdoa untuk memulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong sekarang kami mau memulai ibadah. Biarlah ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Fian tahu nggak tokoh Alkitab yang namanya Daniel? Aku tahu Kak. Dia itu yang berani mempertahankan kebenaran meskipun dia harus masuk ke dalam gua singa. Seperti lilin yang menerangi kegelapan Kak Lita. Berarti Daniel itu hebat banget ya Kak ya? Iya. Kita sebagai anak-anak Tuhan berarti harus bercahaya di tengah kegelapan. Seperti Daniel. Iya benar sekali tuh Kak Lita. Seperti nyanyian yang akan kita nyanyikan ini. Judulnya yaitu Beranilah seperti Daniel. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri nyanyi pujian ini sama-sama. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Ayo adik-adik, kita tetap nyanyikan pujian ini sama-sama. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kak Lita, Iya, Kak. Kak Lita tahu nggak Tuhan itu mau untuk kita menjadi terang bagi sesama kita Kak Lita. Oh, berarti kita harus memancarkan terang. Sebelum itu, berarti kita harus punya terang itu dulu dong ya Kak ya? Iya benar sekali Kak Lita. Kak, gimana kalau kita nyanyikan pujian ini? Dalamnya hatiku jadikanlah. Selalu bersinar terus. Ayo adik-adik. Nah adik-adik yang ada di rumah, yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Haleluya, puji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan ini dari awal. Dalamnya hatiku jadikanlah. Haleluya, puji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya
adik-adik semua, kita tetap tinggal bangkit berdiri. Kalau kita sudah memuji memuliakan Tuhan, kita bersorak buat Tuhan, saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu dapat bertumbuh di dalam hati kita semua. Dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Mari adik-adik ini angkat tangan buat Tuhan. Angkat tanganmu. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Mari adik-adik nyanyi pujian ini lagi dari awal. Yesus, Amin. Haleluya. penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, hari ini kita ingin berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, jagalah kami, dan berilah kami kesehatan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang diberkati dan dikasihi Tuhan?
Kak Roy selalu berdoa dan selalu berharap semuanya dalam keadaan baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi sekarang ya, kita sudah berada di bulan Desember loh. Nah, tentunya kita akan merayakan Natal. Nah, seperti yang kalian lihat latar belakang gambar yang luar biasa ini ya, bagus ya. Nah, tentu kita harus mempersiapkan diri kita ya. Puji Tuhan. Dan Kak Roy percaya kalian juga sudah mempersiapkan kehidupan kalian, hati kalian untuk mau terima berkat firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari adik-adik yang sudah siap Alkitab, buku Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab kita ya. Puji Tuhan. Kita akan baca di dalam Injil Matius. Injil Matius di pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 16. Dengan kita baca bersama-sama dengan suara yang jelas ya. Kalian juga baca di rumah masing-masing ya. Ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan ingin supaya terang bercahaya, terang kehidupan kita. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah bercahaya di tengah kegelapan. Wow, bercahaya di tengah kegelapan. Siapa yang bercahaya ya? Tentunya kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus memiliki terang dari Tuhan terlebih dahulu, supaya terang yang kita punya, yang kita terima dari Tuhan, itu dapat menyinari kegelapan yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik mungkin pernah mengikuti ibadah-ibadah Natal sebelum kita mengalami masa pandemi ini ya. Ya mungkin 2 tahun lalu lah ya. Waktu kita mengadakan Natal banyak sekali ya, lilin-lilin dibagikan ya. Nah, ketika ada satu perayaan Natal, semua orang pegang lilin, tapi kan belum menyala lilinnya. Nah, nanti setelah mungkin seorang pemimpin yang mengkhotbahkan firman Tuhan itu memegang satu lilinnya sudah menyala, lalu lilinnya yang menyala itu akan dibagikan ya. Api yang menyala itu akan dibagikan kepada lilin yang belum menyala. Nah, dari satu orang yang memegang lilinnya sudah menyala, apinya itu bagikan kepada yang lain ya. Lama-kelamaan ya, kita tahu bahwa sebelum lilin yang lain dinyalakan, lampunya sudah mati kan semuanya. Ruangan itu gelap. Tentunya hanya satu lilin itu yang bercahaya. Tetapi ketika lilin yang satu itu, apinya dibagikan kepada yang lain. Lama-lama yang lain juga, lilin yang lain yang kita pegang, itu mempunyai api yang bisa menyala. Dan tentu ruangannya semakin lama semakin terang. Nah, itulah kita juga harus seperti itu. Terang yang kita dapatkan dari Tuhan, itu harus bercahaya bagi dunia sekeliling kita. Nah, agar anak Tuhan harus menjadi terang dalam hidup sehari-hari, nah tentunya kita perlu tahu apa sih rencana Tuhan buat kita supaya kita boleh menjadi terang bagi orang lain. Nah, yang pertama kita harus datang kepada Yesus. Yesus yang adalah sumber terang itu sendiri. Yaitu Allah itu sendiri adalah sumber terang. Kita tahu bersama terang itu adalah sesuatu hal yang baik. Betul? Ya, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, pada awal mulanya dunia ini gelap gulita. Ya, kelihatan pekat sekali. Tetapi ketika Allah datang dengan terangnya dan dia berfirman di dalam Kejadian 1 yang kita tahu bersama di ayat yang ketiga, dia berkata, jadilah terang. Nah, apa yang terjadi? Dunia itu memiliki sebuah terang. Yang terangnya itu bersumber dari Tuhan. Nah, kalau sekarang, kalau Kak Roy katakan, kita punya matahari, betul kan? Matahari yang menyinari bumi. Tanpa ada sinar matahari,
nggak ada kehidupan. Termasuk tumbuh-tumbuhan juga nggak bisa hidup tanpa ada sinar matahari. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus bisa seperti itu. Memancarkan cahaya terang. Dan kita harus datang kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber terang. Coba kita baca di kitab Injil Yohanes ya. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Nah, coba kita baca di situ di ayat yang ke-12. Nanti bisa ditampilkan ya ayatnya di Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Jadi kalau kita datang kepada Yesus yang adalah sumber terang itu, ya, dahulu kita mungkin hidupnya tidak teratur, tidak bisa melakukan hal-hal yang baik misalnya, ya, suka males, ya, suka ngambek, ya, suka malas belajar juga. Tapi setelah kita menyadari bahwa kita perlu hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan datang dalam hidup kita untuk membawa satu perubahan dalam hidup kita, membawa terang dalam hidup kita. Ya, maka ada satu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya terang itu terus bercahaya. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber terang itu. Dan kita tahu bahwa di dalam terang yang bercahaya itu, di dalam kehidupan setiap anak Tuhan, maka terang itu akan dapat menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Termasuk Karoy tadi katakan, seperti halnya matahari ya. Dia boleh menyinari seluruh bagian-bagian yang mungkin tadinya gelap. Tetapi ya kan biasa berganti hari dari pagi ke siang, ke sore, ke malam ya. Nah, kita tahu bersama kehidupan itu terus berjalan. Jadi kita harus bisa memunculkan kehidupan yang baik dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus dapat menjadi contoh ya kepada orang lain ya. Yang kita tahu bersama, kita bisa belajar dari orang tua kita juga, orang-orang yang terdekat di rumah, di dalam rumah ya, kepada kakak juga atau kepada saudara ya. Dan tentunya melalui firman Tuhan yang kita selalu baca dan kita renungkan. Yang kedua yang kemudian adalah rencana Tuhan atau keinginan Tuhan dalam hidup kita supaya kita dapat bercahaya menjadi terang ya. Tentunya di mana ada terang, ke sana akan datang. Orang-orang akan tertarik kepada orang-orang yang memiliki terang. Ya, coba kita baca di Perjanjian Lama di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Ya, ayat 1 dan 2. Kalau dibacakan ya. "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Wow, luar biasa. Kalau Tuhan sudah menerangi kehidupan kita, maka seharusnya hidup kita dapat juga menjadi terang bagi orang lain. Menjadi kesaksian, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi berkat kepada orang-orang di sekitarnya juga. Amin. Ya, kita bisa menunjukkan sikap yang baik. Misalnya kita rajin berdoa, kita bisa menjadi satu contoh yang baik bagi keluarga kita. Mungkin adik kita ada yang malas berdoa, kita ajak mereka, ayo berdoa sebelum kita tidur, sebelum kita belajar, sebelum kita melakukan aktivitas kita, bangun pagi. Ya, kita ajak orang-orang terdekat kita, ayo kita menyerahkan hidup kita, berdoa, minta penyertaan Tuhan. Haleluya, supaya apa yang kita lakukan bukan menjadi rutinitas, tetapi menjadi satu kesukaan bagi kita, karena Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu. Ya, Dia sudah memberikan kehidupan kepada kita dan juga keselamatan. Ya, tentunya kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain lewat
kehidupan kita. Di ayat yang ketiga masih di Yesaya pasal 60, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Wow, tentu kalau ada sebuah terang yang bercahaya, banyak orang tertarik, ya. Apalagi kalau misalnya kita di dalam sebuah ruangan, ya. Tiba-tiba kita yang dalam ruangan itu mati lampu. Waduh, pasti anak-anak merasa takut. Aduh, takut. Nggak ada bisa dilihat. Karena apa? Tidak ada cahaya sama sekali. Tetapi ketika tiba-tiba langsung lampunya nyala. Wah, pasti kita bersorak kegirangan. Wah, lampunya sudah nyala. Kita dapat melakukan hal yang bisa kita kerjakan. Karena ada cahaya yang menerangi ruangan itu kembali. Ya, tentunya kita juga seperti itu. Ya, kita jangan mau tinggal dalam kegelapan lagi. Kehidupan yang lama yang seharusnya kita tanggalkan. Jangan suka jadi anak yang malas lagi. Ya, jangan malas baca firman Tuhan. Kalau untuk main game, waduh, kita semangat, kita rajin, ya. Tapi untuk baca firman Tuhan, kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Tapi kita mau berupaya dan harus terus berusaha untuk memancarkan terang. Poin yang ketiga adalah rencana Tuhan atau keinginan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita boleh bercahaya di tengah kegelapan ini, ya. Tentunya agar kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan lagi, ya. Jangan mau tinggal dalam kehidupan yang bersalah di hadapan Tuhan, melakukan hal yang dosa di hadapan Tuhan. Ya, tetapi sebaliknya hidup kita harus terus berubah, ya. Berubah untuk terus diubahkan menjadi teladan, menjadi berkat. Kita baca lagi ayat selanjutnya di Yohanes pasal yang ke-12. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-12 di ayat yang ke-46. Nah, coba adik-adik baca Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ingat, Tuhan datang untuk membawa terangnya bercahaya di dalam dunia. Menerangi orang-orang yang dulu hidupnya jauh dari Tuhan, dulu tidak mengenal Tuhan. Tetapi setelah kita menerima terang cahaya dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu datang dalam hidup kita, mari kita terus bergiat untuk melakukan setiap firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan supaya kita dapat menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi saksi, ya. Hidup kita terus bercahaya. Haleluya. Jangan pikir, aduh saya masih kecil Kak Roy, umur saya masih anak-anak, saya belum bisa melakukan ini itu. Tidak apa-apa, ya. Kita minta Roh Kudus menolong kita, menyertai, memampukan kita agar kita semakin rajin untuk ikut ibadah, untuk berdoa, untuk baca firman, untuk melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Lakukan aja hal-hal yang biasa kita lakukan di rumah, hal-hal yang baik, ya. Ya, jangan pernah kita berhenti. Terus lakukan, ya. Kalau disuruh belajar, belajarlah dengan giat. Jangan menunda-nunda waktu, mengerjakan PR-nya nanti, tidak. Kerjakan tugasnya, selesaikan tugasmu dengan baik supaya orang tua senang, ya. Orang tua merasa terhibur, oke? Jadi menjadi teladan dan menjadi berkat, ya. Kita baca kembali di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Nah, ayat hafalan ini loh. Ya, ayat pokok kita tadi. Oke. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bercahaya. Sinar terang kemuliaan Tuhan itu ada. Orang lain melihat, oh ada Tuhan Yesus di dalam dirinya. Ya, karena apa? Kita diubahkan. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Ya, sikap kita, karakter kita,
segala hal yang kita lakukan itu berubah. Ya, jangan kita mau begitu aja nggak ada perubahan. Ya, mungkin kita bertambah usianya, tapi kita terus menjadi kanak-kanak. Ya, jadi mari Kak Roy mengajak supaya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita, ya, tidak lama lagi kita merayakan Natal, kita mengingat kelahiran Yesus yang telah lahir 2000 tahun lalu, ya. Kita menerima terang Tuhan yang terus bercahaya dalam kehidupan kita supaya kehidupan anak-anak sekalian bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan yang baik dan tentunya bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan orang tua juga merasa senang. Walaupun mungkin anak-anaknya nggak ke gereja untuk sementara waktu ini karena adanya kondisi pandemi yang masih ada terjadi, tetapi mereka rajin ikut ibadah online. Itu merupakan satu penghiburan dari orang tua melihat anak-anaknya terus bertumbuh kerohaniannya dan mereka boleh menerima makanan-makanan rohani yang baik untuk pertumbuhan kehidupan rohani mereka dan tentunya sifat karakter mereka diubahkan. Puji Tuhan, ya. Mari anak-anak sekalian, sekali lagi kita baca ayat hafalan kita untuk minggu ini di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, dihafal ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang kalau anak-anak sekolah minggu rajin sekali beribadah, rajin sekali baca firman Tuhan dan berdoa. Dan tentunya mereka selalu giat untuk berbuat hal-hal yang baik menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk berkat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kembali datang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah menerima cahaya terang dari Tuhan. Cahaya keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus jadikan kami anak-anak-Mu yang bisa menerangi, ya, memancarkan terang cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dapat menerangi yang ada di sekitar kami melalui kehidupan kami Tuhan, melalui perbuatan kami, sikap, tindak perilaku kami Tuhan. Kami boleh diubahkan dalam kehidupan kami karena ada terang Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang dapat menjadi contoh, yang dapat menjadi teladan, yang dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang tua, bagi kakak-kakak, bagi adik-adik, bagi teman-teman, dan terlebih tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mengucap syukur, kami menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, sekarang waktunya kita berkreativitas. Nah, minggu ini kreativitasnya bersama Kakak Vicky. Kakak Vicky mau ajak adik-adik untuk menghias ayat hafalan minggu ini. Adik-adik yang di rumah udah tahu belum ayat hafalan minggu ini apa? Nah, ayat hafalan minggu ini ada di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, sekarang adik-adik harus siapin dulu nih bahan-bahannya supaya kita bisa kreativitas sama-sama. Yang pertama, adik-adik butuh kertas buffalo, kemudian ada gunting, lem, dan Kakak Vicky di sini pakai spidol berwarna. Kalau adik-adik
mau pakai pensil warna juga boleh ya, atau krayon juga nggak apa-apa. Nah, sekarang yang pertama, adik-adik ambil kertas buffalo-nya, warna apa aja bebas. Kemudian adik-adik lipat jadi 2, seperti ini. Lalu kalau sudah, adik-adik gunting setengah lingkaran, tapi jangan dari bagian yang terbuka ya. Jadi adik-adik gunting dari bagian lipatannya. Nah, seperti ini. Kalau adik-adik kesusahan, adik-adik boleh minta tolong sama papa mamanya ya. Nah, udah jadi. Nah, kalau udah, Kakak Vicky mau gambar hidung sama mulutnya. Kenapa kok gambarnya hidung sama mulut? Nanti adik-adik tahu deh jawabannya. Pertama, Kakak Vicky mau gambar sesuai dengan ayat hafalan tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, kalau misalkan kita jadi anak Tuhan kan kita berarti harus senyum, harus ceria, terus gak boleh manyun, gak boleh cemberut. Jadi sekarang Kakak Vicky mau gambar dulu yang tersenyum. Sini mulutnya. Terus dia ada giginya. Giginya nggak ompong ya adik-adik. Giginya bagus, soalnya dia suka sikat gigi. Nah. Sekarang satu lagi, Kakak Vicky mau gambar yang muka sedih. Dia cemberut, dia nggak happy, dia sedih. Kalau udah kayak gini, kita mau ambil stick ice creamnya, terus kita mau tempel di bagian dalamnya. Kalau adik-adik nggak punya lem atau nggak punya yang kayak gini lemnya, adik-adik boleh pakai yang lem cair atau mau pakai double tape juga boleh. Nah, stick ice creamnya dikasih lem, terus di bagian kertas buffalo-nya juga dikasih lem supaya dia lengket dan bisa nempel. Sini. Kedua sisinya ya. Terus ditempelin. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik kan anak Tuhan. Adik-adik lebih sering cemberut atau happy? Kalau jadi anak Tuhan harus lebih sering happy, harus lebih sering senyum. Gak boleh marah-marah. Tuhan Yesus gak suka sama anak yang suka marah. Tuhan Yesus gak suka sama anak yang grumpy terus. Jadi anak Tuhan Yesus harus ceria.
Anak Tuhan Yesus harus happy. Nggak boleh sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bete. Nggak boleh ya. Nah, kalau udah dikasih lemnya, terus ditempel, nanti jadinya seperti ini. Nanti dia bisa berdiri kayak gini. Nah, udah jadi. Sekarang kalau anak Tuhan sesuai dengan ayat hafalan tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berarti kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus seperti ini mukanya. Senyum. Nah, kita nggak boleh nih yang mukanya kayak gini, bete. Nah, nanti orang nggak bisa lihat kita anak Tuhan kalau kita cemberut. Jadi kita harus kayak gini. Nah, adik-adik yang di rumah jangan lupa ya, dibikin seperti ini. Nanti adik-adik foto kayak gini. Nah, terus nanti adik-adik kirim foto adik-adik ke nomor WhatsApp di bawah sini. Dan jangan lupa adik-adik tulis juga ayat hafalan minggu ini di Matius 5 ayat 16 ya. Nah, adik-adik jangan lupa buat kirim kreativitasnya. Kakak Vicky tungguin loh. Sekian dulu kreativitas minggu ini. Kakak Vicky pamit. Nanti kita ketemu lagi di kreativitas selanjutnya. Selamat hari Minggu, selamat berkreativitas. Dadah!